anak-anak ibu kelas 6 yang ibu banggakan. Pada hari ini kita kembali ya, masih di tema 1. Kita memasuki hari Rabu 21 Juli 2021. Nah, pada hari ini kita ada 3 pelajaran, yaitu IPA, PS, dan Kaganga. Dan ibu harap anak-anak semua sudah siap ya untuk mengikuti belajar hari ini. Jika sudah siap, mari semua tunduk kepala, kita mohon Tuhan bimbing kita supaya kita menjadi anak-anak yang pintar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini sudah berkati anak-anak kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Saat ini Tuhan, kami mau belajar mengikuti materi pembelajaran. Kami mohon Tuhan berkati, bimbing kami supaya kami menjadi anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, haleluya, amin. Amin. Baiklah anak-anak, ibu yakin anak-anak kelas 6 semuanya sudah siap. Alvin hadir, Coki, Esther, Valen, Dita, Felis, Nathan Cia, Nathan Butar, Lisya, Nael, Karen, Alvaro, Eleora. Ibu harap tidak ada satu orang pun anak yang tertinggal ya. Nah, kecuali ada yang sedang sakit, ya kita doakan supaya teman-teman kita cepat sembuh, supaya bisa mengikuti belajar dengan baik. Baiklah anak-anak, IPA kita masih di kompetensi dasar yang sama, yaitu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, tapi kita masih fokus ke perkembangbiakan tumbuhan ya anak-anak. Minggu lalu kita sudah belajar perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 macam, yaitu generatif secara kawin dan vegetatif tanpa perkawinan. Dan minggu lalu kita sudah fokus ke perkembangbiakan generatif. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke perkembangbiakan vegetatif. Perkembangan biakan vegetatif anak-anak terbagi menjadi 2 macam, yaitu vegetatif alami yang terjadi secara alami, dan yang kedua vegetatif buatan, yaitu vegetatif yang terjadi dengan bantuan manusia dengan buatan tangan manusia. Nah, kita mau melihat adapun manfaat tanaman dalam perkembangbiakan vegetatif, yaitu tanamannya lebih cepat panen dibanding generatif ya, yang dari biji. Selain itu mudah dalam proses pembuatannya. Kemudian memperkecil biaya tanaman dan kualitas panen sama seperti induknya. Berbeda dengan generatif ya, bisa saja kita makan mangga yang manis, kita tanam bijinya. Bisa saja mangga yang tumbuh hasilnya beda, mangga yang sangat asam, karena perkembangbiakannya secara generatif. Nah, tapi vegetatif, kualitas hasil panennya sama seperti induknya. Kalau induknya manis, ya anaknya atau buahnya juga akan terasa manis. Ya anak-anak, kita akan lihat sekarang ini masuk dalam vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini ada berbagai macam vegetatif alami. Yang pertama secara tunas, yaitu bisa kita lihat pada pohon pisang ya. Di sini contohnya berkembang biak secara tunas. Kemudian spora pada tumbuhan lumut, akar tinggal atau rizoma, yaitu jahe, lengkuas, kunyit dan lain-lain. Geragi atau stalon di sini yaitu rumput teki atau arbei, dan juga ada yang namanya umbi-umbian, umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Ini ada masing-masing contohnya ya. Nah, kemudian di sini juga bisa anak-anak perhatikan, umbi lapis itu contohnya apa saja? Bawang merah, bawang putih. Umbi batang itu kentang, umbi rambat ya. Umbi akar, wortel, dahlia dan lain-lain yang berkembang biak dengan akar. Umbi batang juga dalam umbinya itu mengandung cadangan makanan. Jadi umbinya bisa kita makan. Akar tinggal, tunas adventif, cocor bebek dan lain-lain. Bisa anak-anak pelajari dan pahami di sini ya. Karena nanti ini yang menjadi bahan kuis kita. Kemudian vegetatif buatan. Kalau tadi alami, ini buatan. Nah, yang buatan di sini contohnya mencangkok anak-anak ya. Nah, ini ada cara-cara mencangkok. Pertama, pohon itu dibuka kulitnya, kemudian diisi tanah dan ditutup oleh sabut kelapa, dibungkus beberapa hari dan dia akan tumbuh akar. Ketika akar ini sudah keluar, maka ranting ini akan dipotong. Inilah yang akan ditanam di dalam tanah. Nah, adapun kelebihan tanaman mencangkok, kelebihannya tanamannya lebih cepat berbuah, cepat tumbuh.
Dan rasanya juga sama dengan pohon yang kita cangkok. Kalau pohonnya manis ya manis juga buahnya. Tapi kelemahannya juga ada. Pohon cangkokan ini memiliki akar serabut sehingga kekuatan akarnya itu tidak sekuat tanaman pada umumnya. Jadi tanamannya mudah roboh kalau tertiup angin kencang dan sebagainya. Adapun contoh tanaman yang bisa dicangkok, mangga, jambu, dan lain-lain ya. Semua tanaman yang memiliki biji ya anak-anak. Nah, kemudian yang kedua stek. Stek ini bisa kita jumpai pada tanaman ubi kayu atau singkong, tebu. Dengan cara batangnya ini kita potong saja. Tidak usah menunggu keluar akar, kita tancapkan pada tanah. Kelang beberapa hari, maka yang di bawah ini akan tumbuh akar, sementara tunasnya ini akan keluarlah daun seperti ini. Ini namanya stek ya anak-anak ya. Nah, lanjut okulasi, menempel atau menyambung. Sama dengan sambung pucuk, kalau okulasi ini pada mata tunas, kalau sambung pucuk ini pada bagian ujung-ujungnya. Contohnya ya sama dengan tanaman cangkok ya, tanaman-tanaman besar seperti itu. Nah, caranya apa? Nah, mata tunasnya dipotong, kemudian disambung dengan pohon yang lain yang memiliki mata tunas juga. Sehingga dari sini nanti akan berpadu antara tumbuhan pohon ini dengan yang di sini. Kalau rasanya ini agak asam, ini manis, akan tumbuhlah yang perpaduan rasa asam manis ya. Nah, kemudian merunduk. Merunduk di sini anak-anak contohnya pohon anggur di sini merunduk ya. Contohnya pohon anggur di sini. Ini merunduk itu yaitu ranting dari induk pohon ini merambat ke tanah. Dan bagian rambatan ini ketika menyentuh tanah, dia akan tumbuhlah yang namanya akar. Nah, akar itu lama-kelamaan nanti akan tumbuh menjadi pohon yang baru, itu merunduk. Ada juga kultur jaringan, yaitu contohnya anggrek, kelapa sawit ya anak-anak ya. Nah, ini jaringan pada tumbuhan ini diambil dan dipindahkan pada tumbuhan yang lain. Baik anak-anak, kita akan masuk ke tes kita, tes lisan kita anak-anak, yaitu materi perkembangbiakan tumbuhan generatif dan vegetatif minggu ini dan minggu lalu ya. Dan lisan. Nah, lisan kita, nah yang tulisan ya. Penilaian harian 1 halaman 36. Bagian A sampai C itu yang lisan kita. Kalau yang ini nanti ibu akan tanya saja ya dengan anak-anak dalam tes lisan, tidak usah dikerjakan. Tapi boleh anak-anak mengerjakan di buku, misalnya kentang secara apa, arbei secara apa, boleh dikerjakan. Tapi ini akan ibu tanyakan di lisan ya. Nah, baik anak-anak, kita lanjut ke IPS ya. IPS kita yaitu masih dengan karakteristik negara ASEAN. Kita mau lihat di sini kondisi geografis negara ASEAN. Adapun batas-batas wilayah berdasarkan letak geografisnya. Kita lihat di sini, bagian utara ASEAN itu berbatasan dengan Laut Cina Timur atau negara Cina ya bagian utara. Kalau selatan itu Samudra Hindia dan benua Australia. Bagian timur Papua Nugini, Samudra Pasifik. Bagian barat itu Samudra Hindia, India, Bangladesh dan lain-lain. Anak-anak yang punya peta bisa perhatikan di peta ya, karena kita nggak akan bisa memahami batas negara ASEAN kalau kita nggak memiliki peta atau memahami melihat langsung di peta ya. Baik anak-anak, kita akan lihat di sini karakteristik negara ASEAN. Nah, di sebelah utara ASEAN itu sebagian besar negara ASEAN itu beriklim tropis. Hanya Myanmar Utara yang beriklim subtropis, karena Myanmar Utara terletak pada bagian utara negara ASEAN. Kemudian ciri iklim tropis itu ada dua, yaitu memiliki hujan dan kemarau. Semua negara ASEAN memiliki laut anak-anak. Nah, kecuali negara Laos di sini. Ini kita bisa lihat di sini ya di peta yang ini. Ini perhatikan. Semua negara ASEAN ini memiliki laut. Tapi hanya Laos. Mengapa Laos tidak memiliki laut? Karena Laos ini dikelilingi oleh daratan. Dia tidak memiliki lautan yang mengelilinginya. Dan kalau kita lihat di sini, negara yang paling utara di wilayah ASEAN di sini terletak yaitu Myanmar yang paling utara ya. Kemudian yang paling timur, selatan di sini apa? Indonesia. Bisa kita lihat di sini ya.
Nah, Indonesia di sini Myanmar yang paling atas ya, anak-anak ya. Kita lanjut. Kemudian semua negara ASEAN memiliki penghasil tambang. Nah, di sini kecuali negara Singapura ya. Singapura negara terkecil, tapi negara maju yang tidak memiliki hasil tambang. Perhatikan di sini, kita mau melihat manfaat sumber daya alam laut. Ada beberapa manfaat bisa dijadikan sebagai penghasil pangan, yaitu penghasil ikan dan lain-lain. Sebagai jalur transportasi, sebagai objek wisata, sebagai bahan tambang ya, penghasil bahan tambang. Kita juga mau melihat ini daerah penghasil tambang di ASEAN tadi, kecuali Singapura ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Vietnam, Myanmar. Di sini apa yang dihasilkan bisa juga lihat di LKS dan buku paketnya ya anak-anak ya. Nah, di sini ada yang semua negara itu memiliki penghasil tambang, yaitu emas. Emas ini semua negara memiliki hasil tambang emas, kecuali yaitu negara apa anak-anak? Brunei Darussalam. Kita akan lihat di sini tes lisan kita sama karakteristik negara ASEAN materi minggu ini dan minggu lalu ya. Dan tes lisannya ini ada 6. Anak-anak bisa kerjakan nanti ya. Kita lanjut ke Kaganga. Kaganga kita anak-anak di sini kita akan belajar masih tentang aksara pokok, perubahan bunyi. Ini anak-anak perhatikan ya. Ini namanya K, Ki. Ya. Ini kalau titiknya di bawah, di sini namanya ke. Ke kalau titiknya di bawah. Tapi kalau ada garis yang di sini, ini namanya ke. Misalnya kalau ibu bilang sekolah, se itu menggunakan titik yang di bawah, 2. Karena sekolah. Tapi kalau ibu buat yang di sini, sekolah namanya. Nah, sudah berbeda pengucapan. Kalau ibu bilang apel, pel itu pel ya, menggunakan titik yang di bawah. Kalau ibu bilang apel itu punya garis yang di punggungnya. Itu perbedaan ya anak-anak ya. Ko tanda silang, ku titik di bawah, kan titik 2 di atas, kang titik 1, kar ada tanda V di depannya, kai tanda V terbalik di atas, kau itu tanda V-nya di bawah, kam titik 3 di atas, kah titik 2 di depan, dan kah saja bulat di depannya. Nah, anak-anak bisa padukan dengan aksara yang lain, misalnya sa, si, su, se, so, dan sebagainya. Karena minggu lalu masih ada anak-anak yang bingung. Kalau misalnya buat kar, tidak usah K sama R, nggak usah. Karena apa? Sudah ada perubahan bunyinya di sini tanda. Buat kang, tidak usah K dengan eng, karena sudah ada di sini tanda kangnya seperti itu. Bisa anak-anak ya? Kita pelajari lagi nanti anak-anak. Ini tes tulisannya. Anak-anak bisa perhatikan tanda baca perubahan bunyi. Hanya 5 buat tulisan Rejang Lebong, Pelita Kasih, Kota Curug, Bengkulu, Indonesia. Kemudian ada kosakata baru yang anak-anak bisa hafal. Ini terang. Terang itu bacanya teang. Terang, teang. Gelap, kelem. Banyak, dau. Sedikit, didik. Malam, kelemen. Siang, kabuk. Nah, ini anak-anak bisa hafalkan, ibu akan tanya pada tes lisan. Baiklah anak-anak, demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini sudah berkati anak-anak belajar. Berkati anak-anak kami yang akan mengerjakan tugas-tugas. Tuhan pimpin, bimbing mereka supaya mereka bisa belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.